Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa semangat yang dijabarkan oleh Bapak Priyono tadi ya. Betul. Seperti halnya mungkin Sayyidina Ali yang belasan tahun sudah bersama Rasulullah SAW, atau juga mungkin Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih dari 14 tahun udah sultan, 21 tahun udah menaklukkan Konstantinopel. Jadi sebenarnya anak-anak muda ini adalah juru bicara dari generasi-generasi terbaik ya, Masya Allah. Dan ini juga bertepatan sekali ya di Tablik Akbar virtual kita, bertepatan dengan momentum lahirnya Nabi Muhammad SAW dan juga di negara kita yaitu Sumpah Pemuda. Dan tentu saja ini kita temanya juga menarik sekali, pemuda-pemuda yang menteladani Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan terlihat sekali ya bahwa di line Zoom kita yang memang mohon maaf dibatasi 1000 peserta ternyata sudah full. Tapi tentu saja buat teman-teman semua yang mungkin mau men-share acara Tablik Akbar virtual kita, bisa langsung dilihat juga di YouTube kita, yaitu ada di YouTube Hijrah Fest, YouTube ISEF, dan juga media-media lainnya. Benar sekali, ini semangat semua sepertinya untuk menyambut bulan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, Sobat Hijrah dan juga Sobat ISEF nampaknya sudah nggak sabar lagi untuk mendengarkan siraman dari gurunda kita yang tercinta ya. Dan kita ingatkan nanti setelah sesi kajian dari Ustadz Adi Hidayat, kami akan buka sesi tanya jawab, di mana 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah masing-masing sebesar Rp200.000. Gitu. Udah gak sabar sekarang kayaknya ya? Langsung saja kalau begitu ya. Mari kita sambut inilah dia Ustadz Adi Hidayat LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Dalam menjelang wafatnya, dalam pelukan Sayyidah Aisyah, berwudu Nabi, bersiap menunaikan salat. Adi ada di situ, Aisyah ada di situ, radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi yang disebut bukan mereka. Saya sedang merindukan saudara-saudara. Kata sahabat, ya Rasulullah, lasta ikhwanak, bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, lastum ikhwani walakinnakum ashabi. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kata Nabi, ada orang-orang yang nanti gak pernah lihat saya, tapi mereka yakin dengan saya. Saya merindukan mereka sekarang. Saking rindunya di telaga surga ditunggu oleh Nabi SAW. Antum tidak masuk ke dalam surga kecuali menjemput antum ini. Founder Ahyar TV dan Quantum Ahyar Institute ini juga digelari Dr. Honoris Causa di salah satu universitas Turki. Inilah guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Izinkan kami mengawali tausiah di kesempatan kali ini dengan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali menghadirkan kecintaan pada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya acara ini yang kita niatkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bekal utama bagi kita untuk dipertemukan, berjumpa dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling kita rindukan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyapa yang pertama yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ayahanda Bapak Priyono, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Demikian sahabat kita semua, Mas Ari, Mbak Venita, Mas Cuping Topan, dan juga sahabat IVES dan Hijrah Fest dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita. Semoga seluruhnya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah secara singkat adalah ziyadatul khair, bertambahnya segala nilai-nilai kebaikan. Orang yang diberkahi artinya seluruh yang terkait dengan hidupnya selalu lekat dengan nilai-nilai kebaikan.
berkah dalam mata kita, maka mata akan selalu terarah pada segala hal yang baik-baik. Telinga yang diberkahi, maka telinga akan senantiasa mendengar segala yang baik-baik. Lisan yang diberkahi, maka lisan akan senantiasa bertutur pada segala hal yang baik-baik. Pun demikian, harta yang diberkahi, kehidupan yang diberkahi, maka selalu akan lekat dengan segala nilai-nilai kemuliaan. Di antara sekian orang yang pernah hidup di muka bumi dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di antara nama-nama mereka yang kian populer dan disebutkan oleh mukaddimah tadi, baik oleh Bapak Priyono, Mas Ari Untung, Mbak Venita, juga para ulama-ulama kita, adalah orang-orang yang sekarang coba kita akan hadirkan bagaimana mereka belajar dari Rasulullah SAW untuk kita bawa dimensi pelajaran itu ke era kita saat ini dan kita terjemahkan kekinian dengan passion yang sekarang tengah kita jalani. Teman-teman sekalian, izinkan kami memperkenalkan dulu di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi milenial, generasi pemuda-pemudi juga di sekitaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menginspirasi kita sebelum kita mengeluarkan nilai-nilai pelajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan pada mereka semua sehingga menjadi generasi terbaik di masanya dan menginspirasi generasi emas kemudian yang lahir sampai dengan kehidupan dunia berakhir. Di antaranya ada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang anak muda, ya, diplomat pertama usia 18 tahun yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib yang kelak akan bernama Al-Madinah Al-Munawwarah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian Nabi datang dengan sukses diiringi sambutan yang sangat luar biasa. Kota Yathrib yang tadinya terpuruk, ya, penuh dengan perselisihan hampir 6 abad, Khazraj dengan Aus, dua suku besar yang tinggal di Yathrib berseteru. Kemudian keadaan ekonominya sangat terpuruk. Lantas dengan diplomasi dari Mus'ab bin Umair sebelum kedatangan Nabi bisa dikondisikan Yathrib menyambut Rasulullah. Islam seperti tabiatnya, fitrahnya, datang dengan damai, kemudian dengan petunjuk dan ajaran Allah melalui Rasulullah mengubah citra Yathrib menjadi suasana kota yang sangat terang benderang, menginspirasi semua nilai kebaikan, tumbuh menjadi pusat ekonomi dunia bahkan pada saat itu, dan melahirkan 12.000 orang yang bukan sekedar menginspirasi tapi juga memberikan satu sinar kepada kehidupan dunia yang bisa membangun peradaban di setiap tempat yang disinggahi oleh orang-orang terbaik itu. Nah, menjadi kota yang menerangi, kota disebut dengan Al-Madinah yang punya sinar membawa nilai kebaikan disebut Munawwarah, maka dikenal sampai sekarang dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Pendahuluannya didahului oleh seorang diplomat muda bernama Mus'ab bin Umair. Siapa yang tidak kenal diantaranya teman-teman sekalian dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang ditunjuk bahkan di masa era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk bisa menjadi komandan terdepan, ya, dalam rangka menjalani pertempuran dengan Persia pada saat itu dan berhasil meraihnya dengan sangat gemilang. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang luar biasa, ya, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam usia 10 tahun pada saat mulai Islam disampaikan oleh Allah pada Rasulullah. Kemudian terdengar Nabi membawa risalah seketika beliau masuk Islam dan menjadi seorang yang sangat luar biasa, menantu Rasulullah, begawan pengetahuan, pakar di bidang sastra Arab, pakar di bidang Al-Quran, pakar di bidang penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit? Siapa yang tidak kenal dengan Mu'az bin Jabal? Ya, semua itu menjadi orang-orang terbaik yang kelak, teman-teman sekalian, bahkan mereka berekspedisi ke seantero tempat di muka bumi, bahkan di antara mereka ada yang sampai singgah saat melakukan satu ekspedisi ke arah Cina pada saat itu, ya, saat hijrah ke Ethiopia, kemudian akan ada ekspedisi ke Cina dan singgah di kota Baros 414 km dari kota Medan, ya, dan kemudian dari dakwah itu lahirlah Nusantara. Ada Indonesia, ada Malaysia, Brunei Darussalam, ada Filipina bagian selatan, Thailand bagian selatan, ya, Rakhine dengan sukunya Rohingya dan sebagainya. Dan saya ingin katakan di antara peran penting tersebarnya Islam dengan segala kedamaiannya, kegemilangan pengetahuannya,
pembangunan peradabannya, yang bahkan memberikan inspirasi dan warisan pengetahuan untuk membangun peradaban barat hingga kini. Di antara agen terbesarnya adalah para pemuda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka belajar dari Rasulullah SAW dan seperti apa bimbingan-bimbingan wahyu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, khususnya yang terkait dengan peran generasi milenial untuk membangun nilai-nilai kemuliaan dan membangun peradaban sesuai dengan eranya masing-masing. Itu yang akan coba kita pelajari di kesempatan Tabligh Akbar siang hari ini. Baik, saya mohon izin seperti biasa, kita akan kondisikan pelajaran kita dengan menggunakan alat bantu sehingga mudah kita ketahui dan teman-teman bisa mendokumentasikan apa yang kita pelajari dengan catatannya dan kemudian menganalisis sesuai passionnya untuk kita terapkan dalam kehidupan di era kita saat ini, khususnya dalam rangka membangun bangsa dan negeri kita tercinta, Indonesia. Baik, saya akan mulai dulu karena waktu kita sangat terbatas sekali ya. Kita turunkan dulu beberapa ayat Al-Qur'an yang nanti kita lihat detil penjelasannya dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama hingga ke era kita saat ini. Pertama kita mulai dengan Quran surah keempat An-Nisa. Ya, saya berikan penjelasan di surah An-Nisa di ayat yang ke-9. Baik, saya dengan cepat ingin sampaikan di mushaf standar, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Perhatikan baik-baik kalimat Qurannya. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah setiap orang tua, kalau dalam konteks lebih luas lagi, ya setiap komunal, kalau di keluarga, keluarganya, kalau di bangsa, bangsanya, hendaklah khawatir, hendaklah satu komunitas merasa khawatir, hendaklah satu bangsa merasa khawatir. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jika nanti meninggalkan generasi di belakang mereka yang akan melanjutkan perjuangan generasi kekinian, yang akan membangun segala nilai-nilai kemuliaan, mereka ternyata datang dalam kondisi yang lemah. Ayat ini disepakati oleh para ulama. Pertama, ingin memberikan motivasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimanapun kita berpijak, dimanapun kita tinggal, dalam skala komunal apapun, baik skala komunal, komunitas yang kecil seperti keluarga, tingkatnya naik di RT, RW, sampai kemudian kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten, sampai bernegara. Ya, sebuah motivasi yang Allah sampaikan. Hendaklah satu komunitas mempersiapkan generasi terbaik yang kuat. Ya. Persiapkan generasi yang kuat. Untuk apa? Untuk membangun peradaban, untuk membawa nilai-nilai kemuliaan, untuk membangun segala nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan yang lebih luas sesuai dengan passion masing-masing di tempat mereka menetap. Dan menariknya, ini dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari nilai ketakwaan seorang hamba. Ya, perhatikan kalimatnya. Khafu alaihim, hendaklah khawatir kalau nanti nggak muncul generasi hebat setelah kalian itu pulang. Falyattaqullaha. Maka bertakwalah kepada Allah untuk mewujudkan itu. Jadi ternyata menyiapkan generasi yang kuat, yang hebat, itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Ya, takwa tidak dibatasi dengan bagaimana kita sholat. Takwa tidak dibatasi bagaimana kita puasa. Takwa tidak dibatasi dengan penunaian umrah dan haji. Tapi ternyata di antara nilai takwa pun masuk dalam proses penyiapan generasi terbaik untuk melanjutkan perjuangan kita. Ya, karena itu teman-teman sekalian, bahkan sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah ada kisah-kisah di masa lalu yang kelak diabadikan oleh Al-Quran, diinfokan kepada Rasulullah. Bagaimana generasi sebelum Rasulullah SAW juga menyiapkan orang-orang terbaik untuk melanjutkan perjuangan. Dan dahsyatnya, di antara itu semua, ada yang diabadikan oleh Al-Quran, bahkan satu surah untuk menginspirasi kita semua. Surah ini dipilihkan langsung, ditetapkan namanya oleh Allah, bukan
dengan nama nabi tertentu, rasul tertentu. Tapi nama seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi dia mampu menyiapkan keluarganya untuk melanjutkan perjuangan terbaik di masa depan. Dan berhasil menyiapkan setiap anak keturunan lebih baik dari orang sebelumnya. Surah ketiga, surah Ali Imran. Imran manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam ketika dididik, Quran surah ketiga, ayat dari 36 sampai dengan 37-nya. Anda silahkan cek bagaimana disiapkan guru terbaik, tempat terbaik, harta yang terbaik. Apa yang terjadi ketika lahir kemudian Maryam dengan semua pendidikan tadi, melahirkan satu sosok yang luar biasa, bahkan lebih baik dibandingkan ibu dan ayahnya. Dari Maryam lahir Isa alaihi salam. Ketika Isa alaihi salam lahir, Isa lebih baik dibandingkan dengan ibu dan kakek neneknya. Demikianlah Quran memberikan informasi. Zaman yang akan dilalui di masa depan adalah zaman yang penuh dengan tantangan lebih dari kita sekarang. Karena itu, orang-orang yang kita siapkan untuk masa depan mesti lebih hebat, lebih baik, lebih unggul dibandingkan dengan generasi saat ini. Karena tantangan di masa depan akan lebih dibandingkan dengan era saat ini. Di antara yang paling ditekankan oleh Al-Quran untuk menjadi generasi terbaik tadi, membawa segala nilai-nilai dan tugas-tugas mulia di masa depan adalah kalangan pemuda dan pemudi. Adalah kalangan milenial di istilah kita sekarang. Maka muncullah satu urutan, satu alur, ya, satu informasi yang sering kita sampaikan melalui kisah, terkenal dengan 4 kisah yang 4-empatnya bertalian, terkait berkelindan satu dengan yang lainnya. Dan dari 4 kisah ini didahului dengan kisah para pemuda. Quran surah ke-18 Al-Kahf, yang biasa kita baca setiap hari Jumat. Selain saudara-saudari kita ada yang baca Yasin, ya, sebagian ada yang baca Al-Kahf. Silahkan hidupkan Quran. Boleh Anda mau Yasinan, silahkan. Al-Kahfian, silahkan. Baqarah, silahkan. Ali Imranan, silahkan. Khusus hari Jumat, ya, ada di antara sunnah Nabi SAW, kita bisa membaca surah Al-Kahf. Bukankah di antara urutan surah Al-Kahf ini, ayat-ayatnya dari 110 ayat, mengandung 4 kisah luar biasa yang terkait berkelindan. Dan kisah pertama dibuka tentang generasi milenial, tentang para pemuda. Surah ke-18 ayat ke-13. Posisi paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Perhatikan kalimatnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Masya Allah, ya. Perhatikan baik-baik. Nahnu. Ya, mohon izin sekali saya detilkan kalimatnya supaya kita bisa merasakan keindahan, keistimewaan dan kedahsyatan diksi Al-Quran. Ya, jadi kalau kita dalami setiap bagian huruf kalimatnya, kita akan merasakan, oh ini nilai mukjizat Al-Quran. Ya. Nahnu, teman-teman sekalian, jika disebutkan dalam Al-Quran dan dimaksudkan menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjemahan sering diartikan kami, dan tidak sedikit yang keliru memahami. Ya, kadang-kadang terjemahan itu tidak mewakili yang ingin ditekankan dalam diksi pilihan. Jika ada kata nahnu dan ditujukan kepada Allah, ini sesungguhnya dalam kaidah bahasa Arab tidak dimaksudkan menunjuk pada bentuk jama', ya, tapi lebih menekankan pada 2 makna. Satu, ada yang disebut dengan ta'zimun nafsi, ya, ta'zim an-nafsi, dan yang kedua ada yang dinamai dengan ta'zimus sya'ni, ta'zim asy-sya'ni. Ta'zimun nafsi adalah proses untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada redaksi menggunakan kata nahnu, biasanya disingkat dengan na, disatukan dengan huruf taukid inna, baca panjang inna, ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin selain menyampaikan satu informasi, ingin menunjukkan keagungan zatnya, ya, keagungan ketuhanannya. Kemudian ditambahkan, dipadukan dengan ta'zimus sya'ni, ya, menunjukkan dahsyatnya informasi yang disampaikan.
Kalau kita bawa ke nuansa tafsir, seakan-akan Allah ingin mengatakan, jika ada di Al-Quran satu ayat dibuka dengan kalimat inna panjang, seperti Quran surah 97, ya, surah Al-Qadar ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seperti surah ke-108 misalnya, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ingin menekankan tentang dahsyatnya informasi yang disampaikan. Saking dahsyatnya, saking istimewanya, Allah sampai membuka informasi ini dengan menunjukkan keagungan zatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, saking dahsyatnya malam Al-Qadar itu, sampai-sampai Allah menghadirkan keagungan dirinya untuk menunjukkan keistimewaan malam Al-Qadar. Untuk menunjukkan keagungan segala nikmat yang Allah jaminkan untuk Rasulullah, surga terbaiknya, segala yang istimewa, sampai-sampai Allah mengawali surah ini dengan menampilkan keagungan zatnya untuk menunjukkan istimewanya surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang generasi milenial, saking dahsyatnya peran para pemuda, peran para pemudi, saking dahsyatnya peran generasi milenial untuk membangun peradaban di muka bumi, membangun kejayaan, segala bentuk kemuliaan, sampai-sampai ayatnya dibuka dengan kata nahnu. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, dengan segala keagunganku, aku sampaikan satu informasi, aku akan kisahkan pada kalian semua, ya, dan dengan kisah ini, aku jaminkan dengan keagungan zatku. Naqussu 'alaika, kami akan kisahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, mohon izin sekali lagi, setelah kata nahnu itu ada kata naqussu. Ini bentuk kata kerja, sifatnya disebut dengan kisah, jamaknya qasas, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kisah. Ya, kisah itu dari bahasa Arab, dan banyak nanti kosakata bahasa Indonesia yaitu asalnya dari bahasa Arab. Dari qassa infinitifnya, yaqussu, ya, bentuk progresifnya. Kenapa penting saya ulas ini? Ya, kalau ada di awal kata diksi bahasa Arab 1 dari 4 huruf, ya, dikenal dengan Anita, bukan Venita ya. Kalau Venita istrinya Mas Ariun tuh. Anita, ya, Anita, hamzah, nun, ya, kemudian ta. Kalau ada satu di antara huruf ini, a, na, ya, atau ta, Anita, ini menunjukkan maknanya setidaknya memiliki 3 makna yang progresif, ya. Present di bahasa Inggris, kini, continuous, terus berlangsung, and future, dan akan nampak terus di masa depan. Ya, seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hei, demi keagungan zatku, aku akan sampaikan kisah kepadamu Muhammad SAW. Yang kisah ini akan terus menjadi inspirasi, menjadi pedoman, menjadi bimbingan, bukan hanya bagi orang-orang di masamu, tapi akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya, generasi setelahnya, bahkan di masa depan yang saat ini, saat ayatnya diturunkan kepadamu, belum kau tatap keseluruhannya. Apa informasi yang disampaikan itu? Ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Aku akan kisahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah dahsyat, berita yang sangat besar. Jadi kisah tentang milenial, kisah tentang peran para pemuda dan pemudi disebut dengan naba. Ya, buka Quran surah ke-78, An-Naba, ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. An-Naba itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Ya, kiamat dinamakan dengan naba, ya, berita tentang kiamat disebut naba karena dahsyat. Jadi Anda bisa kebayang nggak? Pemuda itu bukan biasa. Ya, pemudi itu bukan orang biasa. Kita ini istimewa. Ya, pemuda-pemudi itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Generasi milenial itu generasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau potensi pemuda tidak digunakan dengan baik, maka sangat disayangkan karena ada sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Ya, sampai Bung Karno, ya, dalam satu kalimat yang sangat populer mengatakan, berikan aku 10 pemuda. Ya, silakan cek tokoh-tokoh di dunia ini yang mereka meminta para pemuda, para pemudi untuk bisa turut serta dalam membangun kehidupan di mana mereka berpijak. Ya, kembali ke sini. Innahum, yang aku maksudkan dengan berita yang dahsyat ini, kisah yang akan menginspirasi ini, innahum fityatun, adalah kisah tentang para pemuda. Ya, tentang kisah para pemuda yang sekarang kita kenal dengan generasi milenial. Fityah, jamak dari kata fata. Ya, innahum fityatun. Ya, sungguh yang dimaksud dalam kisah ini, orang-orang hebat ini adalah para
pemuda. Ya, orang-orang yang punya peran besar, yang diistimewakan langsung bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu disampaikan pada Rasulullah, yang dengan penyampaian ini bagaimana Rasulullah menerjemahkan itu dalam dakwah beliau dan mendidik para pemuda di masa itu dengan bimbingan Allah melalui ayat-ayatnya sehingga jadi tokoh-tokoh di masa depan yang sangat berpengaruh bahkan dalam level dunia dan kita kenang sampai kini setelah berabad-abad berlalu. Sekarang pertanyaannya, ayat-ayat apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk generasi milenial? Seperti apa bimbingan yang diteruskan oleh Rasulullah kepada para pemuda ini? Dan seperti apa menerapkan itu semua dalam konteks kehidupan kita kini? Itu yang akan coba kita dalami dan kita aktualisasikan. Baik, saya punya waktu sekitar 15 menit lagi ya dari alokasi yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan mencukupi waktunya karena ini baru muqaddimah. Sekarang baru kita akan mulai materinya. Semoga Allah mudahkan. Bismillah. Teman-teman, yuk kita mulai. Apa saja di antara ayat-ayat yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW untuk membimbing para pemuda sehingga punya peran terbaik di eranya sesuai dengan tema bangun pada saat ini. Ya, pemuda-pemudi yang meneladani Rasulullah SAW. Baik, keteladanan pada Rasulullah tentunya komitmen untuk membangun kita semua taat pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Rasulullah menyampaikan risalah dakwahnya kecuali bersumber dari informasi wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin Nabi menyampaikan kalimat karena keinginan rekayasa pribadinya, semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala.